Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama aku Desi Krisnasyaningrum dengan NIM 230903101014 dari D3 Perpajakan Visip Universitas Jember. Jadi di sini dalam video kali ini aku pengen sharing ke kalian semua terkait alur pemeriksaan spesifik data konkret. Jadi di sini aku juga udah share screen, jadi biar kita semua bisa sharing bareng-bareng, kita bisa belajar bareng-bareng terkait gimana sih alur pemeriksaan dari spesifik data konkret ini. Dan tentu saja semuanya sesuai dengan PMK nomor 15 tahun 2025. Nah, jadi untuk alur pemeriksaan tipe ini itu memang alurnya lebih sederhana ya teman-teman dibandingkan dengan alur pemeriksaan tipe lainnya yang memiliki banyak alur yang lebih kompleks seperti itu. Mungkin kita langsung aja ya biar tidak berlama-lama dan juga bisa langsung masuk ke inti pembahasannya. Untuk yang pertama itu ada pada nomor kasus pemeriksaan. Jadi proses ini dimulai dengan pemberian nomor kasus pemeriksaan sebagai identitas administratif setiap kegiatan pemeriksaan. Jadi setiap kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh Fiskus ataupun dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak itu harus memiliki nomor kasus pemeriksaan teman-teman sebagai identitasnya, jadi nggak bisa sembarangan. Lalu selanjutnya adalah dari Kepala UP2, Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Desi Krisnasyaningrum dengan NIM 230903101014 dari Program Studi D3 Perpajakan Visip Universitas Jember. Jadi di video kali ini aku pengen sharing ke kalian semua terkait alur pemeriksaan spesifik data konkret menurut PMK nomor 15 tahun 2025. Jadi, astagfirullah, aku lupa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Desi Krisnasyaningrum dengan NIM 230903101014 dari Program Studi D3 Perpajakan Visip Universitas Jember. Jadi di video kali ini aku pengen sharing ke kalian semua terkait alur pemeriksaan spesifik data konkret menurut PMK nomor 15 tahun 2025. Jadi di sini aku juga udah share screen ya teman-teman, udah ada gambarnya, udah ada bagian-bagian alurnya, biar bisa kita perhatikan dan kita simak sama-sama di video kali ini. Jadi untuk alur pemeriksaan spesifik data konkret ini memang memiliki alur yang lebih sederhana ya teman-teman dibandingkan dengan tipe pemeriksaan yang lainnya yang alurnya itu lebih kompleks dan juga lebih banyak. Mungkin langsung saja untuk yang pertama itu ada pada nomor kasus pemeriksaan. Jadi prosesnya itu dimulai dengan pemberian nomor kasus pemeriksaan sebagai identitas administratif setiap kegiatan pemeriksaan. Jadi setiap kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa ataupun Fiskus itu pasti memiliki nomor kasus pemeriksaan sebagai identitasnya, teman-teman. Lalu, dari Kepala UP2 atau Unit Pelaksana Pemeriksaan akan menunjuk SPV atau supervisor yang nantinya akan bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi awal, analisis profil wajib pajak, dan juga penyusunan rencana audit. Nah, dari supervisor itu akan melakukan profiling wajib pajak, yang dimana profiling wajib pajak itu berdasarkan pada data internal, misalnya dari sistem Cortex ataupun data eksternal yang bersumber dari pihak ketiga. Nah, selain itu dari SPV juga bisa berkoordinasi secara langsung dengan AR dan juga bedah profil. Nah, tujuannya ini untuk apa? Untuk mengidentifikasi potensi ketidakpatuhan dan juga menentukan fokus audit. Lalu, selanjutnya SPV akan menyusun audit program. Nah, berdasarkan hasil profiling WP tadi, SPV itu menyusun audit program yang mencakup metode, teknik, dan juga prosedur pemeriksaan. Nah, audit plan ini akan disampaikan ke Kepala UP2 untuk persetujuan dan juga penunjukan tim pemeriksa. Dan juga pada tipe pemeriksaan spesifik data konkret, permintaan tenaga ahli tidak dilakukan karena memang untuk ruang lingkup pemeriksaannya ini sangat terbatas. Lalu, dari Kepala UP2 akan menunjuk tim pemeriksa pajak yang terdiri atas ketua,
dan anggota berdasarkan kompetensi yang dimiliki masing-masing. Lalu setelah tim itu dibentuk, setelah tim ditetapkan, maka akan diterbitkan SP2 atau surat perintah pemeriksaan yang merupakan dasar hukum ataupun landasan bagi tim pemeriksa untuk bisa memulai melaksanakan pemeriksaan. Lalu, dari SPV atau tim pemeriksa itu akan melakukan input audit program ke sistem Cortex. Tujuannya untuk apa? Untuk pengendalian dan juga monitoring pemeriksaan. Jadi nantinya setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa akan dikendalikan dan juga dimonitoring atau diawasi secara langsung melalui sistem Cortex seperti itu. Nah, untuk pemeriksaan tipe spesifik data konkret ini hanya dilakukan penyampaian surat pemberitahuan tanpa dilakukan penyampaian TOR kepada wajib pajak yang dilakukan oleh UP2. Nah, kenapa TOR ini tidak disampaikan? Karena untuk cakupan pemeriksaan yang sangat sempit dan juga langsung pada data tertentu, karena memang fokusnya sudah spesifik dan juga terbatas, maka tidak diperlukan TOR, yang dimana TOR itu biasanya menjelaskan atau berisi arah audit secara luas. Oleh karena itu, TOR tidak diserahkan kepada atau tidak disampaikan kepada wajib pajak seperti itu. Nah, selanjutnya adalah penyampaian surat pemberitahuan. Nah, waktu penyampaian surat pemberitahuan ini menandai tanggal dimulainya pemeriksaan pajak. Artinya, sejak tanggal surat pemberitahuan ini disampaikan kepada wajib pajak, masa pemeriksaan ini resmi dimulai dan jangka waktu pemeriksaan dihitung sejak hari tersebut, di mana untuk jangka waktu pemeriksaan spesifik data konkret ini ada di 10 hari ya, teman-teman. Nah, untuk penyampaiannya itu dapat dilakukan secara langsung melalui pos ekspedisi ataupun secara elektronik seperti itu. Lalu selanjutnya, pada tipe spesifik data konkret ini, pada pemeriksaan spesifik data konkret ini, tim pemeriksa itu tidak meminta dokumen atau data elektronik dari wajib pajak, karena pada dasarnya pemeriksaan tipe ini hanya fokus pada data tertentu yang memang sudah dimiliki DJP dan juga bersifat konkret. Karena itu tidak ada kebutuhan meminta dokumen tambahan dari wajib pajak. Jadi sudah cukup dari data yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak dari awal seperti itu. Lalu, dari tim pemeriksa dapat mengadakan pertemuan dengan WP. Namun, pada tahap ini memiliki perbedaan teman-teman dengan tipe pemeriksaan yang sebelumnya, yaitu terletak pada penyusunan KKP atau kertas kerja pemeriksaan terlebih dahulu. Nah, sebelum melakukan pertemuan dengan wajib pajak, tim pemeriksa itu harus sudah menyiapkan dan juga sudah harus menelaah seluruh data yang sudah dimiliki di awal tadi, serta menuangkannya ke dalam kertas kerja pemeriksa sebagai dasar ataupun sebagai pedoman pembahasan agar nantinya pemeriksaan itu bisa berjalan secara efektif, terarah, dan berbasis bukti konkret seperti itu. Nah, pertemuan dengan wajib pajak itu dapat dilakukan secara daring ataupun luring dengan sekaligus menyampaikan SPHP. Dan pada tipe ini, permintaan ke pihak ketiga, lalu pemeriksaan di tempat wajib pajak, perubahan audit plan, dan juga perpanjangan jangka waktu pemeriksaan itu tidak dilakukan. Karena memang data yang sudah disediakan itu atau data yang sudah tersedia itu valid dari Direktorat Jenderal Pajak dan juga lingkup pemeriksaan yang terbatas dan spesifik dan juga dipengaruhi oleh pemeriksaan yang cepat sehingga tidak perlu tambahan waktu. Jadi karena memang alur yang lebih sederhana, maka untuk durasi pemeriksaan itu bisa lebih cepat seperti itu. Nah, setelah tim pemeriksa ini melakukan pertemuan dengan wajib pajak, tim wajib segera untuk menuangkan seluruh hasil pembahasan, seluruh klarifikasi dan juga tanggapan dari wajib pajak ke dalam kertas kerja pemeriksa. Nah, setelah pemeriksaan dianggap selesai, dinyatakan selesai, tim pemeriksa itu menyampaikan SPHP atau surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak. Wajib pajak memiliki waktu 5 hari kerja untuk memberikan tanggapan tertulis sejak SPHP itu diterima. Nah, tim pemeriksa selanjutnya akan mengundang wajib pajak untuk pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau PAHP. Nah, paling lambat itu 3 hari kerja sejak tanggapan wajib pajak diterima atau berakhirnya batas waktu tanggapan. Hasilnya nanti akan dituangkan dalam berita acara PAHP. Nah, setelah itu dari tim itu akan menyusun LHP atau laporan hasil pemeriksaan dan juga menyampaikannya kepada kepala UP2. Dan
LHP ini akan ditinjau atau ditelaah oleh tim PAQA atau Post Audit Quality Assurance yang melakukan penelaahan lanjutan pada LHP tersebut untuk memastikan bahwa hasil pemeriksaan itu sudah berkualitas dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Artinya, hasil pemeriksaan atau pemeriksaan yang dilakukan oleh tim itu sudah sesuai dengan prosedur dan juga sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan seperti itu. Nah, pada pemeriksaan tipe ini, untuk pengembalian dokumen kepada wajib pajak itu tidak dilakukan, teman-teman, karena memang dari awal Fiskus ataupun tim pemeriksa itu tidak meminta data tambahan apapun dari wajib pajak, jadi hanya mengandalkan data konkret dari DJP. Oleh karena itu tidak ada dokumen yang dikembalikan karena memang tidak ada dokumen yang diminta seperti itu. Nah, selain itu, pada tipe ini untuk pembahasan temuan sementara, pembuatan kertas kerja pelaporan setelah pembahasan temuan itu, tinjauan oleh tim CAQA, dan juga permintaan tim QA dan peninjauan dari tim QA itu memang tidak dilakukan ya teman-teman. Karena ya memang beberapa alasan yang sudah disebutkan di awal tadi, entah datanya sudah konkret ataupun ruang lingkup yang lebih sempit, lalu jangka waktu yang lebih terbatas hanya 10 hari yang mempengaruhi hal-hal tersebut tadi itu tidak dilakukan seperti itu. Jadi pada dasarnya pemeriksaan tipe spesifik data konkret ini itu memiliki jangka waktu yang singkat dan juga berbasis data konkret. Jadi memang berbasis dari data yang sudah dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak seperti itu. Jadi pemeriksa itu ataupun Fiskus tidak lagi mencari bukti dari awal, melainkan menguji validasi data yang sudah ada. Jadi DJP itu sudah memiliki data dan tim pemeriksa itu menguji apakah data itu valid atau tidak seperti itu. Jadi mungkin itu saja yang bisa aku sharing ke kalian semua terkait pemeriksaan spesifik data konkret. Dan apabila masih ada kesalahan ataupun kurang dari aku, entah itu dari informasi yang aku sampaikan ke kalian, penyampaian aku yang belibet dan juga kurang informatif, kurang interaktif ke kalian, ataupun kesalahan lainnya yang disengaja pun ataupun tidak, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih sudah menyempatkan waktu dan terima kasih atas perhatiannya udah sharing bareng aku di video kali ini. Intinya terima kasih. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.